Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah kekuasaan di dinasti Mughal India. Yang pertama adalah awal berdirinya kerajaan Mughal di India. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal berdirinya kerajaan Mughal di India itu merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Agama Islam masuk ke India diperkirakan pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. India menjadi wilayah Islam pada masa Bani Umayyah, yakni pada masa Khalifah Ali Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Bani Umayyah, yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibn Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini. Sebab dengan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengadakan pengislaman sebagai masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Pada masa kerajaan Islam Mughal itu pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Untuk keperluan ini pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid memang telah tersedia ulama yang akan memberikan pengajaran sebagai ilmu agama. Bahkan di masjid juga telah disediakan ruangan khusus bagi para pelajar yang ingin tinggal di masjid selama mengikuti pendidikan. Karena itu, hampir setiap masjid merupakan pengembang ilmu-ilmu agama tertentu dengan guru-guru spesialis. Ini berarti perhatian sejumlah penguasa Mughal terhadap pembinaan agama dengan membangun sejumlah masjid misalnya amat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam dan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Selain masjid juga terdapat khanqah, yaitu atau pesantren yang dipimpin oleh ulama atau wali, yang secara umum ada di daerah-daerah pedalaman. Khanqah pada era ini merupakan pusat studi Islam yang dinilai baik. Khanqah atau pesantren diajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, mantik atau logika, filsafat, tafsir Quran, hadis, fikih, dan sejarah dan geografi. Bahasa Persia merupakan bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran agama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di masa kerajaan Mughal memang tidak segemilang masa Islam klasik sebelumnya. Hal ini didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu metode berpikir dalam bidang teologi di masa ini adalah metode berpikir tradisional setelah metode berpikir rasional Mu'tazilah pada masa itu. Yang kedua, kebebasan berpikir ala pemikiran filsafat Yunani menurun setelah Al-Ghazali melontarkan kritik terhadap filsafat dan sisi yang lain ajaran tasawuf yang mengesampingkan kehidupan dunia berkembang pesat. Yang terakhir yaitu sarana-sarana pengembangan. Sarana-sarana pengembangan ilmu, pengetahuan dan pemikiran seperti perpustakaan dan karya ilmiah banyak yang hancur di masa Islam klasik, sehingga di masa Mughal seperti ada rantai pengetahuan yang terputus. Selanjutnya yang terakhir itu hubungan umat beragama pada masa kerajaan Mughal. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini maka Akbar mendapat kritikan dari berbagai pihak dan seluruh lapisan umat Islam. Di antara faktor-faktor yang mendorong Sultan Akbar menciptakan din ilahi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu para ulama dan pemimpin agama saling berbeda pendapat mengenai masalah-masalah keagamaan. Jadi di sini kayak ada perbedaan pendapat yang jadi kayak faktor yang membuat kritik, yang dapat kritikan dari ulama yang lain. Dan yang kedua yaitu keadaan rakyat dan penganut agama di India semakin fanatik karena pengaruh tokoh-tokoh agama, bahkan tidak sedikit rakyat bertikai. Jadi di sini berantem. Yang terakhir itu pengaruh penasihat agama
dan politik Sultan Akbar. Di antaranya yaitu Abu Fadli, Mir Abdul Latif Persia, dan Syekh Mubarak yang membiarkan bahkan tidak jarang mendorong Akbar berpikir bebas dan radikal. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai sejarah berdirinya dinasti Mughal. Terima kasih.